Selamat datang calon agen perubahan di Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Dunia bergerak cepat, ingatlah PNS bukan lagi sekedar pegawai negeri sipil, tapi pelayan nyata dan pembawa solusi. Dulu, birokrasi identik dengan kaku dan lambat, tapi sekarang, kita dituntut jadi game changer. Apakah Anda siap? Inilah saatnya kita membahas pilar ke-6 dari core values ASN berakhlak adaptif. Adaptif bukan hanya soal mengikuti aplikasi baru, tapi soal pola pikir. Ini adalah komitmen mendasar untuk terus berinovasi, mengembangkan kreativitas, dan yang paling penting, menjadi solusi bagi setiap persoalan organisasi dan masyarakat. Mengapa ini penting? Karena lingkungan kerja Anda sangat dinamis, penuh perubahan regulasi dan tuntutan publik yang makin cerdas. Hari ini kita akan bedah tuntas kenapa adaptif itu krusial, bagaimana panduan perilakunya, dan mendapatkan contoh konkret yang bisa langsung Anda terapkan di kantor daerah atau kementerian. Siap untuk menjadi ASN yang resilient? Mari kita mulai. Sahabat pembelajar, apa makna dan urgensi adaptif? Makna dan urgensi nilai adaptif coba renungkan. Kenapa ASN di Kemendagri dan Pemda harus adaptif? Anda bekerja di garda terdepan. Perubahan regulasi dari pusat, dinamika politik lokal, hingga ledakan tuntutan e-government membuat lingkungan kerja Anda sangat volatile. Jika kita lambat, pelayanan publik kita akan kalah cepat dari tuntutan masyarakat. Adaptif diterjemahkan dalam 3 panduan perilaku utama. Ingat baik-baik karena ini adalah kompas implementasi Anda. Pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan ketiga, bertindak proaktif. Jika kita tidak bergerak, kita akan tertinggal. ASN yang tidak adaptif akan menjadi beban birokrasi, memperlambat layanan, dan akhirnya mengikis kepercayaan publik. Adaptif adalah investasi terbaik Anda untuk menjadi ASN yang relevan dan bermanfaat dalam jangka panjang. Apa saja sih panduan perilaku dan bagaimana studi kasusnya? Mari kita bedah yang pertama. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Ini bukan soal keluhan, tapi soal kesiapan mental. Misalnya, saat ada perubahan kebijakan mendadak seperti kebijakan WFE atau perubahan alur perizinan, Anda tidak boleh menolak. Anda harus segera menguasai kebijakan baru, mencari pelatihan, dan menerapkannya tanpa keluhan. Intinya, berani keluar dari zona nyaman. Ambil studi kasus. Perubahan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS RBA. ASN yang adaptif tidak akan bilang, aduh ribet, balik saja ke cara lama. Sebaliknya, ia akan langsung mendaftar pelatihan, berkolaborasi dengan Bapeda, dan memastikan unitnya siap. Anda harus terbuka terhadap setiap masukan dan perubahan, karena disitulah letak perkembangan Anda. Inovasi itu nggak butuh banyak uang, tapi butuh rasa ingin tahu. Kamu nggak perlu bikin roket untuk berinovasi. Mulai aja dari yang kecil. Misalnya, ganti tumpukan kertas survei dengan kode QR di setiap loket pelayanan. Orang tinggal scan isi formulir singkat, datanya langsung masuk ke dashboard kamu. Nggak perlu cetak-cetak, nggak perlu input manual, langsung dapat informasi penting. Coba tanya diri sendiri, kamu sudah belajar hal baru atau meningkatkan kemampuan akhir-akhir ini? Kalau belum, luangkan waktu. Belajar alat digital analisis data dasar, atau cara membuat formulir sederhana. Skill-skill kecil ini bisa mengubah ide jadi sistem, dan sistem jadi pelayanan yang lebih baik. Pikirkan begini, kreativitas ditambah sedikit teknologi sama dengan lebih sedikit masalah, dan masyarakat yang lebih senang. Jadilah ASN yang melek teknologi, yang bisa mengubah masalah sehari-hari jadi proses yang lancar. Inovasi itu jembatan menuju efisiensi, dan jembatan dimulai dari satu langkah yang kokoh. Mulai dari yang kecil, coba cepat kembangkan dengan cerdas. Siap mencoba satu perubahan kecil minggu ini? Dan yang ketiga, bertindak proaktif. ASN proaktif adalah ASN yang berinisiatif. Anda tidak hanya menunggu perintah atasan, tapi secara aktif mengidentifikasi potensi masalah dan mengajukan solusi yang relevan. Jangan jadi ASN yang pasif, hanya menunggu bola datang. Anda harus menjadi pemain yang mencari bola. Studi kasus terkait proaktif. Anda melihat peningkatan kasus hoaks di media sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah. ASN yang proaktif di Diskominfo atau Kesbangpol akan segera merancang program edukasi digital
atau layanan. Klarifikasi cepat berbasis chatbot atau WhatsApp resmi. Mereka mencegah isu membesar, bukan hanya mengobati setelah rusuh. Jadilah responsif dan solutif. Apa tantangan dari melakukan adaptif? Tentu saja, menerapkan adaptif memiliki banyak tantangan. Yang pertama, mentalitas status quo. Rasa nyaman dengan cara lama, banyak yang berpikir mengapa harus diubah kalau yang lama sudah jalan. Sahabat pembelajar, sebagai penutup, mari kita teguhkan 3 komitmen adaptif ini. Yang pertama, saya terus belajar, saya berani berinovasi, saya bertindak proaktif. Saatnya kawan pembelajar beraksi. Tunjukkan komitmen adaptifmu. Tulis di kolom komentar 1 janji inovasi yang akan Anda lakukan untuk instansi Anda. Selanjutnya, untuk mengukur evaluasi pembelajaran, Anda dapat mengikuti soal evaluasi melalui game berikut ini. Silakan scan barcode atau klik tautan yang ada pada layar. Terima kasih, salam perubahan, salam adaptif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.